ngisi tentang koperasi Desa Merah Putih Bang, Kopdes Bang. Nah, ini sebenarnya Bang, berarti ini sebenarnya kalau dari pemerintah, Abang selaku Ketua DPRK mendorong penuh nih ya teman-teman koperasi di daerah Bang ya, di desa-desa Bang. Iya, saya pikir kan saya melihat ada kecanggungan sepertinya di desa-desa untuk memulai ini seolah-olah sesuatu yang sangat formalitas gitu kan. Padahal itu ketika sudah dibentuk pengurusnya sudah jalan terus. Yang penting analisa usahanya itu tepat ya. Itu saja sebetulnya. Ketika analisa usahanya itu tepat, kemudian mereka mengajukan ya proposalnya, berapa pagu anggarannya gitu kan. Nah harusnya itu segera jalan, di tempat lain kan sudah jalan gitu. Nah cuma mungkin saya lihat di desa itu terlalu berpikir berat gitu ya, mungkin dengan informasi dana yang miliaran gitu kan, seolah-olah ini bagaimana membuat program yang bisa menghabiskan dana miliaran itu gitu. Padahal itu kan namanya platform. Ya, platform harusnya itu memulai dari kamu memang potensinya di situ besar ya, yang menghabiskan sampai ratusan juta ya nggak apa-apa, tapi yang penting hitungan ya studi kelayakan bisnisnya itu tepat gitu dan lancar. Ya. Tadi sebenarnya pemaparan Abang itu terkait yang kunjungan di Paris itu bagus Bang ya sebenarnya. Ya, tinggal diterapkan aja di sini sebenarnya Bang. Ya itu memang apa namanya salah satu yang saya kira ke depan tuh harus kita harus mengarah ke sana ya. Daerah kita sebagai daerah yang kunjungan pariwisata yang potensinya itu sangat besar ya, saya kira dengan melihat yang di sana kita bisa meniru ya, mengambil dan nanti kita modifikasi. Jadi kayak di sungai-sungai itu seharusnya teluk kita ya bagus bisa digunakan ya. Tapi tentu itu ketika kunjungan turis ya, wisatawan mancanegara itu sudah lebih meningkat. Sekarang komposisinya baru 1000-an lebih gitu kan. Nah, yang harus kita pikirkan itu adalah kunjungan turis kita 1000-an ribu lebih per tahun. Iya, per tahun. Tapi rata-rata sekitar 100-an lah ya per bulan ya. Tapi itu kan masih kecil gitu ya. Nah, harusnya bisa lebih meningkat lagi. Tinggal magnet apa yang bisa terus kita gunakan. Nah, itu salah satu magnetnya itu kan dari Museum Semong, ya, Ikon Semong, ya kan. Nah, baru kemudian hal-hal yang lain, misalnya kaitan dengan transportasi, ya. Makanya juga kita sudah mendorong kemarin ketika saya pulang, saya sampaikan sama Pak Bupati, bandara kita itu menjadi salah satu kuncinya, ya. Nah, jadi salah satu kunci bagi wisatawan yang datang ke sini. Karena wisatawan kita kan wisatawan Eropa, jadi kita harus bisa memahami kalau wisatawan Eropa ya kelasnya juga harus kelas Eropa pelayanannya. Ya, gitu. Maksudnya bandara ini gimana maksudnya Bang? Diperluas bandaranya atau di harga tiket pesawatnya Bang? Bukan, bandara kita ini kan masih pendek. Ya, sehingga yang bisa itu ya cuma ATR. Iya. Ya kan? Itu pun kadang juga kalau cuacanya nggak pas masih balik. Iya, benar-benar. Ya, jadi sangat kecil, sangat pendek gitu. Kalau saya itu sepakat. Nah, harusnya itu sudah diperpanjang. Apalagi kalau tujuan kita dua, bukan cuma pariwisata, tapi juga tadi kargo. Kargo ini bisa mengangkut hasil ya laut kita yang dibutuhkan oleh pasar dunia, gurita, lobster. Jadi nggak lagi ke lokal, bisa langsung ke mana, misalnya ke Guangzhou, keluar gitu kan. Pariwisatanya juga bisa. Di dekat kita ini kan cuma 2,5 jam nih atau 3 jam. Ada Maldives, Maladewa. Itu kan wisatawan terbaik sekarang di dunia. Iya. Nah, harusnya kalau orang dari Eropa singgah di situ, kemudian singgah di Sebulu, baru pergi ke Bali. Jadi Maladewa cuma 2-3 jam dari sini? Iya, dari sini. Wow, ini perlu teman-teman tahu ya, ternyata Simulu itu hanya 3 jam dari Maladewa. Luar biasa Bang. Jadi itu tinggal kita ngelihat posisi kita nih strategis. Selama ini kan mata kita cuma ke Singkil, ke Calang gitu kan, ke Medan, cuma itu mata kita.